Bab 107. Momen kemuliaan. Setelah Raja Kobol meninggal, ketakutan semua orang sama-sama terhapus. Mereka semua mendapatkan kembali kebebasan bergerak mereka. Namun, pada saat itu, hanya ada 6 anggota yang masih hidup di seluruh tim. Ketika semua orang melihat mayat Raja Kobol yang terbaring di lantai, mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Bahkan Snow Lembut pun bingung dengan hasil ini. Berbicara secara logis, mereka seharusnya tidak mampu bertahan melalui keadaan ketakutan. Jadi, bagaimana Raja Kobol itu mati? Namun, ketika dia melihat Si Feng yang berdiri di samping mayat Raja Kobol, dan lebih jauh lagi, pada jumlah HP yang tersisa, realisasi melanda gentle Snow. Tak perlu dikatakan, Si Feng jelas adalah orang yang telah membunuh Raja Kobol. Yang lain kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Dalam situasi seperti itu, metode apa yang digunakan Si Feng yang memungkinkannya untuk membunuh Raja Kobol? Saudara Feng, kamu terlalu luar biasa. Kamu membunuh bos, bahkan di bawah situasi seperti itu. Kamu benar-benar idola aku sekarang. Blackie dengan bersemangat berkata sambil menatap Si Feng dengan mata penuh hormat. Clear pertama dari mode neraka lembah bulan kegelapan. Ini jelas saat yang menyenangkan. Ini menandakan bahwa mereka akan meninggalkan nama mereka di daftar glory untuk selamanya. Di masa depan, selama ada pemain yang ingin memasuki makam bulan gelap, nama mereka akan dipajang untuk dilihat dan dipuja para pemain ini. Pada saat itu, mereka akan menjadi terkenal bahkan jika mereka tidak mau. Baiklah, cepat hidupkan yang lain. Si Feng, yang saat ini duduk di tanah, tidak menjadi terlalu bersemangat, dia hanya menunjuk ke arah anggota yang telah meninggal. Itu tidak baik membiarkan mereka terus berbaring di tanah. Atas komentar Si Feng, Snow Lembut akhirnya berhasil pulih dari keterkejutannya. Dia melihat ke satu-satunya tabib yang masih hidup, Xiao Yuir, dan berkata, "Yuir, cepat hidupkan mereka." Xiao Yuir menganggukkan kepalanya, mulai melemparkan revival. Beberapa menit kemudian, semua anggota tim akhirnya dibangkitkan. Setelah Zhao Yueru dihidupkan kembali, dia dengan kosong bertanya, "Yuir, apakah timnya musnah?" "Enggak, kami menyelesaikannya." Xiao Yue tersenyum tipis. "Ah, seperti yang diharapkan, itu masih sebuah penghapusan tim." Zhao Yueru menggelengkan kepalanya, meratap dalam hati. Jika semua orang yang hadir memiliki keterampilan mengusir, maka setidaknya mereka tidak akan berakhir sepenuhnya terhapus. Untuk menjadi saksi HP Kobol King yang rendah pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Xiao Yue tidak bisa menahan tawa. Jika dia tidak secara pribadi menyaksikan Raja Kobol sekarat, dia juga tidak akan percaya. Karena itu, dia dengan keras menyatakan, "Saudari Yueru, bos sudah mati?" "Mustahil. Tidak ada dari kita yang memiliki keterampilan untuk menghilangkan rasa takut," kata Zhao Yueru dengan percaya diri, "bahkan jika kita menunggu rasa takut berakhir. Anggota yang tersisa tidak akan bisa menyingkirkan bos." Petik 2. Jika kamu tidak percaya, lihat ke sana. The Kobol King akhirnya dibunuh oleh Big Brother Ye Feng. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya suatu situasi Big Brother Ye Feng berada pada saat itu. Dia habis-habisan dalam serangan terakhir, berniat untuk mati bersama dengan Raja Kobol. Pada akhirnya, dia nyaris tidak selamat dengan hanya 16 HP yang tersisa. Xiao Yue menunjuk ke arah mayat Raja Kobol di kejauhan, kagum pada suaranya ketika dia menceritakan prestasi Si Feng. Zhao Yueru memutar kepalanya. Benar saja,
Itu adalah mayat Raja Kobol. Zhao Yueru memiringkan kepalanya, matanya yang indah mengukur punggung Si Feng. Dia menemukan bahwa Si Feng benar-benar orang yang misterius. Cara dia telah memerintahkan tim sebelumnya adalah seolah-olah seorang veteran jenderal bertahun-tahun memimpin timnya. Setiap baris perintah yang dia berikan sangat tepat, dan bahkan posisi masing-masing anggota dinyatakan dengan jelas. Bagaimana dia pemain independen? Bahkan pemimpin tim dari persekutuan yang sering pergi ke penjelajahan bawah tanah tidak akan bisa meniru prestasinya. Si Feng benar-benar tak terbayangkan. Sekarang, Si Feng bahkan mendaratkan serangan terakhir yang mengalahkan Raja Kobol. Kekuatannya kuat hingga membuat orang lain tak bisa berkata-kata. Mengamati kemampuan memerintah, teknik pertempuran. Si Feng praktis berdiri di puncak dalam semua aspek ini. Si Feng telah merusak setiap pengertian yang dia miliki tentang dia. Benar-benar bajingan jahat. Zhao Yueru ringan menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia melihat Si Feng. Dia merasa bahwa Si Feng pasti mempermainkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap bahwa dia bisa memberi Si Feng beberapa gigitan untuk menghilangkan amarahnya. Namun, Zhao Yueru hanya punya pikiran untuk melakukannya. Dia tidak akan benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Hanya setelah semua orang berkumpul, Si Feng mulai merapikan barang rampasan dari Raja Kobol. Melihat jarahan, masing-masing anggota tim dengan cemas menunggu Si Feng menyelesaikan tugasnya. Semua hal ini adalah semua item yang hanya dijatuhkan dari Boss of Hell Mode of Dark Moon Graveyard. Masing-masing dari mereka benar-benar tak ternilai. Aku sudah selesai mengaturnya. Ada total 8 peralatan dan 6 item lainnya. Di antara ini adalah 2 potong senjata rahasia perak, level 5 Great Sword dan level 5 Shield. Ada juga 2 bagian independen dari peralatan rahasia perak, satu untuk clerics, yang lain untuk swordsman. 4 peralatan yang tersisa adalah semua peralatan misterius set besi. Kami akan memutuskan dengan rolling jika lebih dari satu orang membutuhkan peralatan yang sama. Si Feng memberikan pengantar umum tentang barang-barang itu. Pada saat yang sama, ia berbagi informasi untuk diamati semua orang. Pedang-pedang. Peringkat rahasia perak, pedang 2 tangan. Level 5. Persyaratan peralatan, kekuatan 30. Serang power plus 45. Kekuatan plus 9, daya tahan plus 8. Kecepatan serang plus 1. Saat menyerang, ada 10% peluang untuk menyebabkan efek benturan keras dan 10% efek perusakan baju besi. Runic Shield, peringkat rahasia perak, level 5. Persyaratan peralatan, kekuatan 23. Pertahanan plus 69. Tingkat blok, 35% kekuatan plus 6. Daya tahan plus 10. Keterampilan tambahan. Pelindung tangguh, saat diaktifkan, mengurangi kerusakan yang diambil dari depan sebesar 30%. Durasi 10 detik. Cooldown, 2 menit. Semua orang tercengang setelah melihat atribut pada peralatan ini. Setiap peralatan adalah item tingkat atas. Di antara mereka, Runic Sword dan Runic Shield adalah yang terbaik. Jika mereka akan dijual sekarang, mereka akan menjual 80 koin perak, paling tidak. Namun, mereka pasti tidak akan menjual barang-barang ini. Dengan peralatan yang baik di tangan, mereka akan lebih mudah naik level nanti. Hanya orang bodoh yang cukup bodoh untuk menjualnya. Setelah itu, semua orang di tim mulai menggulung rolling untuk poin saat mereka berkompetisi atas peralatan. Pada akhirnya, pedang runik jatuh ke tangan Snow lembut, sedangkan Runic Shield pergi ke Kola.
Si Feng juga memperoleh pauldron rahasia perak, sangat meningkatkan atributnya sekali lagi. Lalu selanjutnya adalah item lainnya. Kami akan mengadakan lelang internal untuk mereka. Penawar tertinggi menang, kata si Feng. Mendengar si Feng berkata demikian, anggota Ouroboros merasa sedikit malu. Mereka tahu bahwa nilai barang-barang lainnya melebihi barang-barang ini. Itu terutama berlaku untuk bilah berkilauan dan pecah yang disebut Ash Blade. Menilai dari pengenalan item itu sudah cukup untuk membangkitkan semangat seseorang. Selain itu, ada juga sepotong resep batu asahan tingkat lanjut dan beberapa bahan langka lainnya. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Namun, jika bukan karena si Feng, bagaimana mereka bisa menghapus mode neraka kuburan bulan gelap? Selain itu, mereka telah memperoleh begitu banyak peralatan tingkat atas, sangat meningkatkan diri mereka sendiri. Saat ini, mereka sudah memimpin persekutuan lain dengan selisih yang besar. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa malu memperebutkan barang-barang ini dengan si Feng? Snow lembut secara alami mempertimbangkan hal ini. Selain itu, dia ingin menarik si Feng ke Ouroboros sendiri, jadi tentu saja dia harus memperdalam hubungannya dengan si Feng. Oleh karena itu, dia melihat ke arah si Feng, mengambil inisiatif saat dia berkata, "Kami hanya mampu menaklukkan makam bulan gelap karena kontribusi besar kamu. Kami sudah menerima cukup, sehingga barang-barang lainnya akan menjadi milik kamu. Aku bahkan tidak bisa mulai cukup berterima kasih." Petik 2. Anggota Ouroboros yang lain semuanya menganggukkan kepala dengan cepat. Si Feng sedikit heran. Dia tidak berpikir bahwa Snow lembut benar-benar akan menyerah pada pelelangan. Meskipun, dia juga tidak takut melakukan pelelangan. Dia punya banyak koin emas di dalam tasnya, cukup untuk membeli resep batu asahan tingkat lanjut dan pisau abu. Karena gentle Snow tidak ingin bersaing, dia secara alami tidak akan menolak tawarannya. Dia memasukkan semua barang ke dalam tasnya. Dengan dungeon ditaklukkan dan jarahan didistribusikan, si Feng berjalan menuju sudut mausoleum. Dia kemudian mengaktifkan mekanisme untuk memicu gerbang teleportasi. Semua orang berjalan ke gerbang teleportasi, menghilang dari aula besar makam satu demi satu. Tepat setelah semua orang pergi dari makam bulan gelap, pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka makam bulan gelap. Semua pemain dalam tim akan diberikan 10 poin reputasi di White River City. Pengumuman sistem wilayah kota Daun Merah, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka makam bulan gelap. Semua pemain dalam tim akan diberikan 30 poin reputasi di Red Leaf Town. Sistem, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan Hell Mode of Dark Moon Graveyard. Semua pemain dalam tim akan dihargai dengan 1 peti harta misterius, 50.000 EXP, dan 10 poin kemuliaan. Bab 108. Mengguncang 4 sudut. Di luar makam bulan gelap. Penjara bawah tanah ini tidak mungkin. Tanpa level rata-rata 10, siapa yang akan bisa membersihkannya? Flaming Tiger yang baru saja bangkit dari dungeon mengutuk. Dalam ketiga kali ia memasuki makam bulan kegelapan, tidak sekalipun ia bahkan menemukan lokasi bos penjara bawah tanah sebelum seluruh timnya gugur. Penjara bawah tanah ini hanya mempermainkan mereka. Di mana-mana di dalam dungeon dipenuhi dengan monster elit. Bahkan jika mereka membunuh beberapa, masih ada aliran monster tanpa akhir untuk perlahan-lahan menggiling mereka sampai mati. Itu benar-benar membuat frustrasi.
Zhang Luowei mengangkat alisnya yang tebal, kulitnya suram saat dia melihat kembali ke arah gerbang teleportasi makam bulan gelap di kejauhan. Dengan kurangnya kemajuan seperti itu, sudah lama melewati titik hanya membuat kerugian. Jika situasi ini berlanjut, itu akan merusak perkembangan tim di masa depan. Semua orang beristirahat sebentar. Kami tidak dapat terus-menerus menghabiskan waktu di sini. Aku menduga bahwa kemajuan persekutuan lain juga tidak sebaik itu. Mereka seharusnya sudah mati beberapa kali juga. Mari kita ambil kesempatan ini ketika geng lain fokus pada makam bulan gelap untuk menyerbu dungeon pesta tingkat 5, dan gua lava, dalam kelompok terpisah. Bagaimanapun, mereka tidak akan bisa menaklukkan dungeon tim ini. Kita juga dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan level kita dengan cepat, kata Zhang Luowei, memilih untuk menyerah di makam bulan kegelapan. Meskipun meninggalkan nama mereka di daftar glory akan menjadi cara cepat untuk meningkatkan ketenaran dan pengaruh persekutuan mereka. Itu adalah masalah yang sama sekali berbeda jika semua orang sama-sama tidak mampu menaklukkan dungeon. Satu-satunya hal lain yang bisa mereka lawan adalah dalam hal tingkat rata-rata dan peralatan anggota elit persekutuan, dan juga dalam hal siapa yang bisa menjejakkan kaki ke kota Sungai Putih paling awal. Faktanya, bukan hanya anggota Shadow yang dihadapkan pada situasi seperti itu. Semua guild di seluruh White River City saat ini terjebak dalam penderitaan yang dikenal sebagai tim Dungeons. Tidak ada yang mengira bahwa kesulitan tim Dungeon akan sangat tinggi, membuat mereka sama sekali tidak berdaya. Game realitas virtual di masa lalu biasanya memiliki lebih sedikit monster daripada pemain di dalam Dungeons. Di domain dewa, bagaimanapun, jumlah monster di dalam Dungeons jauh melebihi jumlah para pemain. Itu adalah angka yang mustahil untuk diatasi. Bahkan jika mereka meningkatkan jumlah med dan tabib yang mereka bawa, itu masih akan menjadi upaya yang sia-sia. Setelah beberapa waktu berlalu, guild tingkat kedua, Assassin's Alliance, juga telah mati karena dungeon dengan kekesalan menutupi wajah mereka. Apa yang terjadi dengan kalian semua? Itu hanya beberapa kematian. Jangan lupa, untuk setiap kali kita mati, kita akan mendapatkan kemajuan yang signifikan. Kami akan dapat membersihkan dungeon cepat atau lambat, jadi berhentilah merasa sedih. Saat ini, kita harus mencoba memikirkan metode untuk melewati kabut. Setelah istirahat, kami akan mencoba menyerang dungeon sekali lagi hari ini, kata Stabbing Heart di dalam obrolan tim. Didorong oleh Stabbing Heart seperti ini, anggota tim mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Mereka semua mulai menyuarakan ide dan saran mereka, berniat menaklukkan makam bulan gelap dengan cara apapun. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka makam bulan gelap. Semua pemain dalam tim akan diberikan 10 poin reputasi di White River City. Pengumuman sistem wilayah kota Daun Merah, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka makam bulan gelap. Semua pemain dalam tim akan diberikan 30 poin reputasi di Red Leaf Town. Sama seperti berbagai guild yang mempertimbangkan apakah mereka harus menyerbu makam bulan kegelapan. Dua pengumuman sistem berturut-turut segera menarik perhatian setiap guild di White River City. Sementara itu, ketika para pemain kota Daun Merah mendengar pengumuman sistem ini, mereka pertama kali dipenuhi dengan kejutan, tetapi mereka segera bersorak dan berteriak dalam ibadah. Ouroboros terlalu luar biasa. Mereka praktis tidak manusiawi. Petik 2.
Aku mendengar bahwa Dewi Salju adalah orang yang memimpin tim penyerbuan dungeon. Dewi aku terlalu kuat. Persekutuan lain bahkan belum membersihkan mode normal, tetapi Dewi telah membersihkan mode neraka. Petik 2. Ini tidak akan dilakukan. Aku ingin bergabung dengan Ouroboros. Aku akan puas bahkan jika aku bisa menjadi pelayan Dewi. Petik 2. Para pemain di Kota Daun Merah mulai berbicara tentang Ouroboros dan Dewi Salju. Selain beribadah, mereka juga kagum. Secara bersamaan, seluruh wilayah kota Sungai Putih dikirim ke hiruk-pikuk kebisingan. Lelucon macam apa ini? Kami bahkan tidak dapat menemukan bos mode normal, jadi bagaimana Ouroboros berhasil menghapus mode neraka? Pemimpin Guild Emerald Dragon Gate membanting di atas meja ketika ia mengutuk. Mungkinkah dungeon tim di Kota Daun Merah mungkin lebih mudah? Maka Stabbing Heart seharusnya sudah, paling tidak, membersihkan mode normal. Pemimpin persekutuan dari Assassin's Alliance memasuki pemikiran mendalam setelah melihat pengumuman sistem. Sementara semua guild besar masih mengalami sakit kepala karena mendapatkan pengumuman wilayah kota untuk diri mereka sendiri, seolah-olah mencoba untuk mengambil nyawa mereka. Pengumuman wilayah kota telah muncul. Eselon atas dari berbagai guild tiba-tiba merasakan tekanan besar membebani mereka, mendorong mereka untuk mempercepat kemajuan serangan mereka dengan cepat. Namun, tekanan seperti itu tidak datang dari fakta bahwa Dewi Salju telah berhasil membersihkan mode neraka dari tim dungeon. Sebaliknya, itu datang dari fakta bahwa pengaruh pengumuman sistem itu terlalu besar. Hanya sesaat, pengumuman sistem telah menempatkan Ouroboros di puncak kota Sungai Putih. Pemain yang baru mengenal Guts Domain tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang kekuatan berbagai guild yang ada. Namun, apa yang mereka ketahui adalah bahwa Ouroboros jelas merupakan persekutuan terbaik di White River City. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa kinerja Dewi Salju terlalu mempesona. Dibandingkan dengan pemimpin persekutuan Ouroboros sendiri, yang memiliki banyak pakar di bawahnya di Star Moon City, Dewi Salju jauh lebih hebat. Sesaat setelah kemunculan pengumuman sistem ini, semua eselon atas dari persekutuan dalam kerajaan Star Moon menemukan bahwa mereka telah meremehkan kemampuan Snow Goddess. Untungnya, Dewi Salju tidak ditugaskan di sekitar area Star Moon City. Kalau tidak, konsekuensi bagi mereka tidak terbayangkan. Sementara itu, Gentle Snow sendiri tetap tidak menyadari apa yang sedang terjadi di berbagai wilayah domain dewa. Dia masih sibuk melihat daftar glory bersama dengan Si Feng dan yang lainnya. Daftar glory, yang terdiri dari batu obsidian, tingginya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Di atasnya, nama-nama salju lembut dan anggota tim lainnya sudah diukir. Selain itu, nama mereka diukir di lokasi yang luar biasa menarik, di bagian paling atas daftar glory. Pada baris pertama daftar glory, kata Ouroboros diukir dalam karakter besar dan merah. Sementara itu, di bawah Ouroboros, nama-nama setiap anggota tim dicatat dalam ukuran yang lebih kecil, karakter putih keperakan. Saudaraku Feng, lihat, kami ada di daftar. Kita ada dalam daftar. Blackie hampir menangis karena kegirangan setelah melihat namanya sendiri di daftar glory. Setelah bermain game selama bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun dia menikmati kehormatan seperti itu. Namun, bukan hanya Blackie yang berperilaku sedemikian rupa. Anggota lain dari pesta Si Feng sama-sama bersemangat. Mereka semua bersuka cita karena bisa mengikuti Si Feng menjadi anggota resmi Zero Wing Workshop. Sementara itu,
berbagai geng yang berdiri di kejauhan semua memandang ke daftar Glory dengan mata penuh iri. Selama pemain masa depan tiba di makam bulan kegelapan, mereka pasti akan melihat nama-nama ini, memberikan kekaguman dan penyembahan mereka. Di sisi lain, eselon atas dari berbagai perserikatan yang ada malah melihat ke arah sedingin es, salju lembut, ekspresi rasa hormat dan ketidakberdayaan muncul di wajah mereka. Semua orang jelas tentang kesulitan makam bulan gelap. Sama sekali tidak ada dari mereka yang akan berpikir bahwa mode Hell of Dark Moon Graveyard lebih mudah daripada mode normal. Paling tidak, kesulitan dalam mode Hell akan beberapa kali lebih tinggi. Namun, terlepas dari segala rintangan, tim yang dipimpin oleh Snow Lembut telah berhasil merampoknya. Selain itu, dia bahkan membawa beberapa pemain independen alih-alih membawa tim terkuat di persekutuannya. Dewi Salju jelas telah melampaui mereka dalam hal kepemimpinan dan kekuatan pribadi dengan cepat. Mereka berada di dua level yang sangat berbeda. Sampai pada titik ini, eselon-eselon atas ini semuanya mulai berpikir bahwa keberuntungan mereka terlalu buruk. Ditugaskan di kota yang sama dengan Dewi Salju telah menyegel nasib mereka untuk menjadi sekadar rumput yang memicu warna bunganya. Kita harus menunggu 3 hari lagi sebelum bisa memasuki makam bulan kegelapan lagi. Selama waktu ini, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami dalam merampok pabrik goblin? Snow gentle dengan tulus mengundang si Feng. Meskipun suara gentle Snow tidak keras, bagian luar makam bulan kegelapan sangat sunyi. Bahkan dari kejauhan, suaranya bisa terdengar dengan sangat jelas. Eselon atas dari berbagai guild semua tercengang. Hanya siapa sebenarnya si Feng ini? Dewi Salju sebenarnya mengundang dia dari satu serangan dungeon ke yang lain. Mungkinkah Dewi Salju mungkin jatuh hati padanya? Namun, mengapa Dewi Salju yang sangat angkuh itu jatuh cinta pada bocah yang tidak menarik itu? Selain itu, orang tersebut bahkan tidak memiliki sedikitpun petunjuk dari seorang ahli. Sementara itu, berdiri di kejauhan, mata Flaming Tiger hampir keluar dari sakunya, menjadi gila karena iri. Tidak hanya si Feng bisa berada di tim yang sama dengan Dewi Salju, dia bahkan bisa meninggalkan namanya di daftar Glory. Kebencian Flaming Tiger terhadap si Feng segera meningkat ratusan kali lipat. Sama seperti semua orang terkejut pada adegan seperti itu, ratusan pemain tiba-tiba muncul dan mengepung si Feng dan timnya, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Berat. Kita bertemu lagi. Iron Sword Lion perlahan berjalan keluar dari gelombang pemain, mengirim si Feng tatapan dingin saat dia mencibir. Bab 109 mendominasi Iron Sword. Saat ini, Iron Sword Lion telah menunggu terlalu lama. Dia tidak bisa menekan kegembiraan di hatinya. Sebelumnya, setelah gagal dalam serangan dungeon, dia memilih untuk menyerah pada usaha kerasnya. Sebagai gantinya, dia berkemah di luar makam bulan kegelapan. Namun, dia sangat terkejut ketika si Feng dan yang lainnya dengan aman keluar dari dungeon, diikuti oleh munculnya pengumuman sistem. Meskipun Martial Union telah memasuki makam bulan gelap, mereka tidak mendapatkan satupun dari itu. Di sisi lain, tim si Feng tidak hanya berhasil membersihkan dungeon, tetapi juga mode keras kuburan bulan gelap. Meskipun Iron Sword Lion adalah seorang yang kasar, dia masih tahu bahwa keuntungan dari membersihkan makam bulan kegelapan tidak akan sedikit. Tak perlu dikatakan, panen dari Hell mode akan lebih mencengangkan. Ketika Martial Union pertama kali menginjakan kaki di Domain God, mereka tidak memiliki kekayaan atau sumber daya yang berarti. Selain itu,
Mereka tidak terbiasa dengan permainan seperti God's Domain. Mengembangkan persekutuan sangat menantang. Mereka harus tumbuh dengan bersaing dengan monster elit, membunuh pemain yang dilengkapi peralatan dan uang, dan merampok party Dungeons. Semakin besar persekutuan mereka, semakin banyak kekayaan dan sumber daya yang mereka butuhkan. Namun, mereka tidak dapat menemukan sumber pendapatan, hanya mengandalkan perampokan untuk mempertahankan operasi persekutuan mereka. Sekarang si Feng dan timnya telah membersihkan dungeon, itu tidak diragukan lagi berita baik untuk Iron Sword Lion. Dia tidak hanya akan bisa membalas dendam, tetapi dia juga akan bisa mendapat untung besar dari itu, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bos Iron Sword, lihat perisai di Guardian Knight mereka. Tidak hanya ada rune yang diukir di atasnya, tetapi perisainya juga mengeluarkan rona ungu samar yang hanya dimiliki oleh peralatan rahasia perak. Itu jelas peralatan yang mereka peroleh dari makam bulan kegelapan. Petik 2. Bos, lihatlah anak nakal itu. Ini juga mengeluarkan rona ungu. Itu adalah peralatan rahasia perak juga. Petik 2. Bawahan di belakang Iron Sword Lion mengeluarkan air liur saat mereka menunjuk ke arah peralatan di tubuh anggota partai si Feng. Peralatan terburuk yang saat ini dipakai oleh anggota partai si Feng adalah peringkat perunggu, sementara bahkan ada beberapa yang memiliki peralatan iron misterius. Namun, mereka jelas tidak memiliki peralatan sebelum mereka memasuki dungeon. Oleh karena itu, mereka pasti mendapatkannya dari dalam makam bulan gelap, yang juga berarti bahwa mereka semua adalah level 5 peralatan misterius besi dan peralatan rahasia perak. Setiap bagian dari peralatan itu sangat berharga. Bos, jika kita mencuri semua peralatan dan menjualnya, itu akan menyelesaikan masalah pengembangan persekutuan kita. Drifting Blood melihat ke arah peralatan si Feng, terkikik saat dia berbicara. Iron Sword Lion mengangguk, berpikir bahwa kata-kata Drifting Blood masuk akal. Alasan utama persekutuan mereka berkembang lambat saat ini adalah karena kurangnya dana. Jika mereka mencuri semua peralatan yang dikenakan oleh kelompok si Feng, maka masalah kurangnya dana mereka akan terpecahkan. Meskipun kekuatan si Feng tidak buruk, bahkan naik ke level 7, ketika dihadapkan dengan lebih dari 100 pemain, apalagi yang bisa dia lakukan? Brad, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Jadilah cerdas dan serahkan semua peralatan kamu, ganti rugi aku dengan 10 koin emas, dan biarkan aku membunuh kamu kembali ke tingkat 0. Lalu, aku akan menganggap masalah ini diselesaikan. Jika tidak, bersiaplah untuk menghapus akun kamu dan mulai dari awal. Iron Sword Lion menatap si Feng, mencibir. Si Feng melihat sekelilingnya, menemukan bahwa Iron Sword Lion telah membawa lebih dari 130 pemain bersamanya. Di antara mereka, sebagian besar pemain berada di sekitar level 3, peralatan mereka sangat buruk. Hanya ada sedikit lebih dari 30 pemain yang telah mencapai level 5, sementara peralatan yang mereka gunakan adalah semua peralatan perunggu. Sementara itu, Iron Sword Lion adalah yang terkuat dari semua pemain ini. Dia mengenakan setelan level 4 bronze set equipment. Sebentar lagi, gunakan taktik tabrak lari saat kita berlari menuju hutan. Jumlah mereka terlalu besar sekarang, jadi akan buruk jika kita dikepung, kata si Feng di dalam obrolan tim. Baik, tanganku sudah gatal pada seseorang untuk beberapa waktu sekarang, Blackie menggosok tinjunya saat berbicara. Anggota partai si Feng yang lain semuanya mulai tertawa. Mereka sudah lama ingin menguji kecakapan peralatan baru mereka.
Mereka bermaksud membunuh sesuai keinginan hati mereka. Jika mereka masing-masing dapat membunuh 2 pemain, itu akan menjadi keuntungan 2-1. Jika mereka bisa membunuh 3 atau lebih, mereka akan mendapat untung besar. Pada saat ini, Gentle Snow menonjol dari tim dan memandang ke arah Ironsworth Lion, dengan lembut berkata, Ye Feng adalah teman aku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberi Ouroboros wajah dan melupakan hal ini? Petik 2. Semua orang dari Ouroboros sudah bisa mengatakan bahwa para pemain dari Martial Union ada di sini untuk membalas dendam. Si Feng menjadi target mereka. Mereka bertanya-tanya apa yang telah dilakukan si Feng untuk membuat mereka marah. Apakah dia mencoba untuk melawan seluruh guild hanya dengan dirinya sendiri? Seperti yang diharapkan, setiap ahli akan memiliki kepribadian unik mereka sendiri. Bahkan si Feng tidak terkecuali dengan fakta ini. Namun, Martial Union hanyalah persekutuan yang tidak memiliki peringkat. Karena Ouroboros sudah menunjukkan diri mereka sendiri, selama eselon atas dari Martial Union memiliki otak, mereka seharusnya tahu untuk mundur. Bagaimanapun, Ouroboros jauh lebih kuat dari Persatuan Bela Diri. Minggir, cangkul bodoh. Aku tidak peduli tentang Ouroboros. Jika kamu ingin membantu bocah ini, aku akan menjagamu semua sama saja. Ironsworth Lion mengutuk dalam suasana hati yang buruk. Meskipun Gentle Snow benar-benar kecantikan yang sangat mengguncang dunia, peralatan yang dia kenakan bahkan lebih mempesona. Itu terutama berlaku untuk pedang besar rahasia hitam di tangannya. Hanya dengan meliriknya saja dan orang bisa tahu kalau itu adalah senjata rahasia perak yang berkualitas tinggi. Kebetulan dia juga membutuhkan senjata seperti itu. Selain itu, jika dia menyingkirkan Snow lembut, dia akan dapat menyebarkan namanya di seluruh domain dewa. Itu membunuh banyak burung dengan satu batu. Namun, apa yang Ironsworth Lion tidak tahu adalah bahwa, karena ucapan kasualnya, seluruh makam bulan kegelapan telah memasuki kondisi serius. Setiap pemain yang hadir memandang ke arah Ironsworth Lion dengan kaget, dalam hati mengagumi Ironsworth Lion atas keberaniannya. Lalu, apakah itu berarti bahwa kamu berniat untuk memulai perang dengan Ouroboros? Ekspresi lembut Snow tenggelam, nadanya tiba-tiba berubah dingin ketika dia bertanya. Meskipun Gentle Snow dengan santai mengucapkan kata-kata itu, kebekuan yang diberikan oleh kata-katanya bisa dirasakan, bahkan oleh mereka yang tidak terlibat. Para anggota Ouroboros juga tetap diam, tidak berani mengeluarkan suara saat mereka menonton Snow lembut. Penampilan marah Snow lembut tidak ada dari mereka yang pernah melihatnya sebelumnya. Mereka juga tidak ingin melihatnya. Namun, saat ini, ada orang bodoh yang benar-benar berani mengutuk Gentle Snow. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan semacam itu. Mereka tidak lagi berani membayangkan apa yang akan terjadi. Jalang, yang lain mungkin takut pada Ouroborosmu, tapi bukan aku. Ironsworth Lion menjilat bibirnya, matanya dipenuhi dengan keserakahan ketika dia melihat peralatan menarik di tubuh Snow lembut. Namun, dia ingat bahwa dia paling ingin membunuh si Feng. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke si Feng, dengan keras berkata, "Brat, jangan berpikir bahwa, dengan seorang P3L4 cur yang melindungi kamu, kamu akan dapat bertahan hidup sampai hari ini. Yakinlah, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Saudara, pergi, bunuh mereka dan kami akan membagikan semua peralatan mereka." Petik 2. Tiba-tiba, lebih dari 100 pemain bergegas ke si Feng dan timnya, membunuh di mata mereka.
Iron Sword Lion bahkan memimpin ketika dia menyerang Si Feng, tidak lagi bisa menahan pedangnya yang berharga. Hanya dengan membasuhnya dengan darah Si Feng barulah ia bisa mencapai kepuasan. Tabrak lari saat kita menuju hutan. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Si Feng menghunuskan pedangnya, sekali lagi memerintah melalui obrolan tim. Tepat setelah Blackie dan yang lainnya telah mengambil beberapa langkah, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Snow Lembut dan anggota Ouroboros tetap tidak bergerak. Berniat untuk menghadapi para pemain dari Martial Union langsung. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepala Gentle Snow. Namun, karena Gentle Snow mendukung Si Feng, tentu saja, Si Feng tidak bisa melarikan diri ke hutan untuk melakukan perang gerilya. Blackie dan yang lainnya juga melihat ke arah Si Feng dengan tatapan bertanya. Si Feng menghela nafas, berkata dengan tak berdaya, "Kola, kamu memegang bagian depan, dan ingat untuk tidak memperpanjang dirimu terlalu jauh." Slot mengantuk, perhatikan penyembuhan yang lain. Blackie, gunakan Hell Flame di area dengan lebih banyak orang. Tikus yang rakus, tetap di belakang dan bunuh yang dengan HP rendah. Lonely Snow, kamu bersamaku. Petik 2. Sebelum kedua belah pihak saling bertabrakan, sihir musuh sudah menyerang Si Feng dan yang lainnya. Bola api dan Frost Arrows menyerang tim, satu demi satu. Ghost Chop berdiri di depan saat dia menahan serangan. Kola, juga, bergegas tepat waktu. Dia mengangkat Runic Shield dan mengaktifkan Tough Shield. Pada saat yang sama ketika sihir musuh mendarat di perisai Ghost Chop dan Kola, menyembuhkan yang datang dari belakang mereka juga sama-sama mendarat. Setiap serangan magis menyebabkan minus 20 hingga minus 30 kerusakan Ghost Chop, sedangkan Kola hanya menerima kerusakan lebih dari minus 10 poin. Kerusakan tertinggi yang diterima Kola hanya di atas minus 30 poin. Selain itu, serangan itu berasal dari elementalis level 5 yang sepenuhnya diarahkan pada peralatan perunggu. Ketika penyembuhan mendarat di 2 mat, kedua HP mereka langsung pulih penuh. Para anggota Martial Union segera tercengang setelah melihat pemandangan ini. Itu terutama berlaku untuk elementalis level 5. Biasanya, satu ledakan api darinya bisa menangani lebih dari minus 100 kerusakan pada MT. Namun, ketika digunakan pada Kola, skill itu hanya menyebabkan sekitar minus 30 damage. Pertahanan Kola terlalu tinggi.